Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang luar biasa? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik dan sehat. Jumpa lagi kali ini di Bu Fatim Channel, Sinau Matematika Ora Usah Susah. Dalam video ini, Bu Fat akan menjelaskan materi tentang konsep relasi. Namun sebelum itu, Bu Fat tidak akan bosan-bosan untuk menghimbau dan mengingatkan kalian agar tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19, yaitu dengan cara antara lain tetap stay at home atau berada di rumah. Jika tidak ada kepentingan yang sangat penting sekali, tetap berada di rumah. Dan apabila kalian harus keluar rumah, maka wajib bagi kalian tetap menggunakan masker secara benar. Lalu, terapkan physical distancing atau jaga jarak aman dimanapun kalian berada. Cuci tangan setelah kalian melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, baik berada dalam rumah ataupun luar rumah. Ingat, cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah tetap jaga kesehatan dan imunitas tubuh, yaitu dengan cara makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga secara teratur, dan yang paling penting adalah selalu bahagia dan selalu berpositive thinking. Oke, baik anak-anak, walaupun kita masih dalam keadaan pandemi dan pembelajaran kita harus dilakukan secara daring atau jarak jauh ya, namun kalian harus tetap semangat dalam belajar. Sebelum kalian menyimak video ini lebih lanjut, marilah terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan dalam video ini bisa bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang luar biasa, dalam video ini Bu Fat akan menyampaikan tentang konsep relasi, yaitu dengan tujuan yang pertama, agar kalian dapat mengetahui pengertian relasi. Yang kedua, agar kalian bisa menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan grafik kartesius. Lalu yang ketiga adalah kalian dapat menentukan daerah hasil atau relasi yang tepat dalam antara dua himpunan. Yuk, mari kita simak video ini dengan sesama. Tetap semangat dan tetap fokus ya. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang relasi ya. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu relasi ya. Relasi, kalau bahasa kita sehari-hari, relasi itu adalah diartikan sebagai hubungan ya. Jika dalam matematika, relasi itu dikaitkan antara himpunan. Karena relasi itu artinya hubungan, maka relasi dikaitkan dengan dua himpunan ya. Dua himpunan ini memiliki relasi. Nah, relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah bisa diartikan suatu hubungan yang memasangkan atau mengawankan anggota-anggota dalam himpunan A kepada anggota-anggota himpunan B ya. Pengertian relasi secara simbolis dapat ditulis demikian ya. R besar ya, titik 2, A tanda panah B. Namanya R ini simbolnya adalah relasi. Dibaca relasi yang memasangkan himpunan A ke anggota himpunan B ya. Secara simbolis seperti itu, bahwa relasi itu disimbolkan dengan R besar. Dan dalam relasi kita ada beberapa istilah yang harus kalian pahami, yaitu ada domain, kodomain, dan range ya. Domain itu adalah daerah asal ya. Daerah asal yaitu anggota-anggota yang berada di himpunan A atau himpunan yang awal ya. Sedangkan kodomain adalah daerah kawan. Kawan ya, berarti maka ini adalah pasangannya himpunan A adalah himpunan B, maka daerah kawan adalah semua anggota yang ada di himpunan B. Range itu adalah daerah hasil ya. Daerah hasil ini yang dimaksud adalah anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di anggota himpunan
A. Jadi jangan sampai keliru bahwa yang dimaksud daerah hasil ini adalah daerah anggota yang ada di himpunan B yang mempunyai pasangan di himpunan A. Ya. Untuk beberapa istilah ini jangan sampai lupa ya anak-anak ya. Lalu cara menyajikan relasi itu ada 3. Yang pertama adalah dengan berbentuk diagram panah. Yang kedua disajikan dalam himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga bisa disajikan dalam bentuk grafik kartesius ya. Sebagai contoh bisa dilihat di slide sebagai berikut ya. A adalah himpunan di mana anggotanya adalah nama-nama anak, yaitu Andi, Budi, Caca, dan Dani. Sedangkan B adalah himpunan makanan yang terdiri bakso, mie, dan soto. Himpunan A dan himpunan B ini memiliki relasi, memiliki aturan, yaitu adalah menyukai ya, menyukai. Sehingga diperoleh di sini yang diketahui adalah Andi menyukai bakso dan mie, Budi hanya menyukai bakso, dan Caca menyukai ketiganya, Dani hanya menyukai soto. Jika relasi tersebut dinyatakan atau disajikan dalam bentuk diagram panah, maka kita bisa tulis A himpunannya beranggotakan Andi, Budi, Caca, Dani, dan B beranggotakan makanan yang disukai, bakso, mie, dan soto. Relasinya adalah dari A ke B adalah menyukai ya. Maka jika disajikan dalam bentuk diagram panah, maka Andi menyukai bakso, Andi menyukai mie, berdasarkan apa yang diketahui di soal tadi ya. Didapatkan seperti ini ya anak-anak ya. Ini disajikan dengan diagram panah karena diagramnya berbentuk ada tanda panahnya ya. Nah, lalu yang kedua, relasi itu sebelum itu, nah ini ada keterangan bahwa Andi, Budi, Caca, Dani ini adalah daerah di himpunan A, sehingga dia disebut daerah asal ya. Daerah asal tadi apa? Daerah yang ada himpunan yang memiliki anggota himpunan A ya. Lalu yang B ini yang terdiri dari bakso, mie, soto ini merupakan daerah kawannya ya, daerah kawannya, daerah pasangan dari himpunan A. Lalu yang dimaksud daerah hasil di sini nanti adalah, nah himpunan B ini anggotanya disebut daerah hasil jika dia memiliki pasangan di anggota himpunan A ya. Nah, ini harus kalian pahami. Kalian harus bisa menentukan manakah yang merupakan daerah asal atau domain, mana yang merupakan daerah kawan atau kodomain, dan mana yang merupakan hasil dari relasi itu sendiri ya. Jangan sampai terbalik. Selain dalam bentuk diagram panah, relasi juga bisa dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan ya. Himpunan pasangan berurutan sama, tapi dia disajikan dalam kata-kata ya, kata-kata yang dibentuk himpunan pasangan berurutan. Sama seperti tadi, Andi ini tadi menyukai bakso, Andi juga menyukai mie ya, dipisahkan dengan kurung perawal ya. Nah, selain itu juga disajikan dalam bentuk grafik kartesius. Maka seperti ini. Grafik kartesius berarti dia memiliki sumbu X dan Y. Sumbu X ini adalah anggota himpunan A atau daerah domain, daerah asalnya. Dan ini himpunan B ini adalah daerah kawannya atau kodomainnya. Nah, sini secara untuk lebih detailnya ya, secara matematis kita bisa belajar dari soal berikut. Di sini diketahui ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan B anggotanya adalah di situ ditulis dalam bentuk notasi himpunan ya, di mana X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan 4 dan X kurang dari sama dengan 8. X anggota bilangan bulat. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah faktor dari, dan kalian diminta untuk menyajikan relasi tersebut ke dalam 3 bentuk tadi, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan grafik kartesius. Dan kalian juga diminta untuk menentukan domain, kodomain, dan range-nya ya, daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasilnya dari relasi tersebut.
Karena ini diketahui A ini sudah jelas, tapi B-nya ini masih belum jelas karena dia masih berbentuk notasi himpunan, maka kita akan data terlebih dahulu. Maka X ini ya, X ini berisi bilangan apa saja ya. X ini adalah pengganti bilangan ya. Karena X ini adalah bilangan bulat yang lebih dari sama dengan 4 dan kurang dari sama dengan 8, maka X ini adalah 4, 5, 6, 7, 8 ya. Karena relasinya dari A ke B ini faktor dari, maka kita hubungkan, kita pasangkan 1 ini faktor dari 4, 5, 6, 7, 8 karena bilangan 1 adalah faktor dari semua bilangan ya. 2 ini faktor dari 4, 6, 8 ya, dan seterusnya. Jika disajikan dalam bentuk dengan panah, maka hasilnya seperti ini ya anak-anaknya. Sama seperti tadi ya. A ke B ini relasinya adalah faktor dari, sehingga didapatkan seperti ini. 1, 4, 1, 5 ya, 1, 16 seterusnya. Ini disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan ya. Ditandai oleh kurung kurawal karena di sini adalah namanya himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah disajikan dalam bentuk grafik kartesius. Sama seperti tadi, di sini ada relasi simbolnya ya, relasi dari A ke B, namanya adalah faktor dari, dengan A adalah seperti ini, B juga beranggotakan ini. Sehingga yang dinamakan daerah hasil adalah daerah yang di titik merah ini disebut daerah hasil ya. Nih, ini disebut daerah hasil, yaitu 4, 5, 6, 7, 8 ini merupakan daerah hasil dari relasi soal tersebut ya. Baik anak-anak, di sini ada beberapa evaluasi untuk bisa memahamkan kalian tentang materi relasi ini ya. Ada beberapa soal, ada 1 sampai 4 soal bisa kalian kerjakan untuk bisa kalian latihan di rumah masing-masing. Baik, sekian dan terima kasih. Baiklah anak-anak, nantikan video pembelajaran selanjutnya dari Bufat di Bufat Channel. Sinau Matematika ora usah susah. Sekian dari Bufat, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.